Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. علمنا وبه سيخنا بسر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي لجميع مسيخنا وما علمنا ولدنا ما هدينا ولم نخصص المؤلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خلد البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنشئنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وخالدي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan yang ketujuh yaitu sembahyang yang momennya waktu dan sifatnya harian. Halaman 93. Yang ketujuh adalah sembahyang sunnah duha. Sembahyang sunat duha. Dan sekurang-kurangnya itu 2 rakaat. Jadi paling kurang duha 2 rakaat. Kalau paling kurang witir 1 rakaat. Dan sekurang-kurang sempurnanya, jadi mun 2 rakaat tuh paling kurang dan kada sempurna belum. Nah, sekurang-kurang sempurna duha itu adalah 4 rakaat. Nah, jadi mun hendak sempurna duha itu 4 rakaat. Dan yang lebih afdal daripada 4 rakaat itu yaitu 6 rakaat pulang. Nah, terabdal lagi daripada 4. Dan yang terabdal lagi daripada 6 itu yaitu 8 rakaat pulang. Nah, karena segala bilangan rakaat itu tersebut di dalam hadis Nabi SAW. Jadi Nabi pernah menggawe 2, 4, 6 dan 8. Dan disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Matan Minhaj, sekurang-kurang sembahyang duha itu jasidin 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Jadi masing-masing itu ada bisa kelebihan. Yang 12 rakaat ada juga kelebihannya. Mengambilnya afdal 8 rakaat. Karena kenapa disebut afdal? Karena kebanyakannya Nabi menggawe yang 8. Itu maksud afdal. Cuma pernah Nabi 12. Nah, adapun waktunya, waktu sembahyang duha nih, maka yaitu sesungguhnya meriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah Jasidin bahwa Nabi SAW adalah ya sembahyang duha itu 6 rakaat di dalam waktunya. Nah, di waktu duha. Jadi takana yang Sayyidina Ali melihat Nabi 6 rakaat menggawe nih, yaitu apabila naik matahari sekadar setengah galah atau segalah. Jadi pas matahari timbul tuh kira-kira setengah galah dari tempat timbulnya nih tuh, maka berdirilah Nabi sembahyang 2 rakaat isyraq. Nah, itu tertinggal isyraq, tambah isyraq di situ. Jadi matahari timbul, naik sedikit setengah galah, Nabi sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila lalu matahari sekadar rubu' langit. Nah, arti rubu' langit itu yakni sekadar rubu' hari. Maka sembahyang ia 4 rakaat duha. Tambah itu duha. Sembahyang 4 rakaat duha. Jadi ujar Sayyidina Ali, Nabi itu imbah yang subuh tuh nah, imbah tunung bawirid. Nabi menggawe sembahyang 6 rakaat, 2 rakaat isyraq, 4 rakaat duha. Isyraq itu ya di waktu yang isyraq juga, masih matahari bercongol. Apabila matahari itu masih bercongol, belum limpat sagalah itu masih waktu isyraq. Arti sagalah itu tuh 2 tumbak atau 1 tumbak. Sudah tolong jelaskan tuh lah nanti caranya lah. Jadi ini tempat timbulnya, nah tempat timbulnya di sini becongol matahari. Nah, sudah becongol nih aja masuk waktu isyraq sudah. Walaupun waktu haram, tapi haram tuh bagi sembahyang yang lain. Kalau isyraq pada bapak. Nah, becongol isyraq ini sampai sagalah. Ujar ulama sagalah itu kalau pulang matahari berbuat di sini kelihatan dari bawah. Jadi kayak kawa 2 matahari itu nah. Jaraknya sagalah naranya atau setumbak. Nah, bila sudah sampai sagalah ini maksimal waktu isyraq. Lebih dari sagalah, nah lebih loh
maka masuk waktu duha. Nah, cuman ini paling jam berapa? Jam 7-an mungkin atau jam setengah 7. Mungkin ini kalau di sini. Kalau sudah yang jam 8, jam 9 itu disebut rubu' hari ngarannya. Arti rubu' itu seperempat. Jadi seharian itu bagi 4. Seperempat pertama itu disebut rubu' hari. Seharian tuh mulai subuh bagi 4 sampai ke maghrib. Nah, rubu' atau seperempat pertama disebut rubu' hari. Nah, di situ waktu abdal sembahyang duha. Jadi antara jam 8 sampai jam 9. Di situ abdal waktu duha. Jadi Sayyidina Ali pernah melihat Nabi menggawi 2 rakaat duduk isyraq. Imbah itu pas rubu' hari, seperempat hari Nabi menggawi sembahyang 4 rakaat duha. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, inilah waktu sembahyang duha yang abdal, yaitu waktu serubu' hari. Waktu seperempat hari tadi. Jam 8, jam 9 tanah. Adapun waktunya, waktu sembahyang duha yang harus itu, artinya harus boleh kita mengerjakan, masih panjang waktunya tuh, yaitu daripada terbit matahari, yakni sekadar setengah galah atau segalah. Nah, jadi dari yang tadi bila sudah nyali 4 dari segalah itu yang mau tamatnya lah. Tadi kan matahari bejongol, nah bejongol. Kajal matahari sini kawa. Nah, bila lebihannya ada sedikit, duha masuk sudah tuh. Ini yang mau tamatnya. Ada juga kila, tapi kila bang bila sudah bejongol ini duha sudah. Ada juga namanya itu. Jadi kada istilah israk. Jadi walaupun bejongol sudah terangkat sudah matahari kayak ini, boleh langsung duha. Tapi yang mau tamatnya ini habis waktu israk gitu nah. Yang mau tamatnya. Nah, dari situ waktu duha. Maka berdiri adapun waktunya sudah setengah galah atau segalah hingga sampai dahulu daripada gelincir matahari. Arti dahulu itu sebelum gelincir matahari. Jadi sebelum 4 jam 12 lah gitu. Anggaplah zuhurnya itu atau tang hari itu jam 12. Nah, zuhur itu bila matahari sudah gelincir sedikit masuk waktu zuhur. Ini kan matahari itu nah juga pas juga tanya tuh kita berdiri ada panas kada bahumbayang. Nah, sedikit tergelincir ke arah jam 12 lewat. Masuk waktu duha. Kalau pas cicagatannya nih waktu haram sembahyang di sini. Jadi gelincir sedikit masuk waktu zuhur tuh. Nah, selama matahari belum gelincir masih ada waktu duha. Entah. Jelas ya telah. Dan ke-8, nah itu duha handap aja, sidin kada memadahkan fadilatnya. Kenapa? Masyhur bang sudah aja sembahyang sugih. Ini kada sidin tulis lagi nih tuh. Masyhur sudah. Yang ke-8 sembahyang pada waktu antara maghrib dan isya. Nah, awabin nih sembahyang pada waktu antara maghrib dan isya. Ini pun harian momennya, harian dan kada bisa diganti ke lain waktu. Nah, dinamakan sunnah awabin. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa mimma nukila adaduhu min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam bainal isya'ain 6 rakaatin. Artinya dan setengah daripada yang dinakal, dipindah, diambil bilangan rakaat sembahyang awabin itu yang daripada diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara maghrib dan isya itu yaitu 6 rakaat. Nah, jadi awabin itu 6 rakaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ba'dal maghribi," ujar Nabi lah, 6 rakaatin qabla ay yatakallama ghufira lahu biha dzunubu 50 sanatan. Artinya barang siapa sembahyang kemudian sesudah daripada maghrib 6 rakaat didahului atau dahulu daripada bahwa ia berkata-kata kada bebandir dunia nih, niscaya diampuni baginya dengan sebab 6 rakaat tadi akan dosanya yang 50 tahun. Nah, untung benar ya kalau. Jadi rugi benar kita antara maghrib isya itu kada sembahyang 6 rakaat. Dosa diampuni 50 tahun. Hari-hari isuk pulang, iya pulang. Hari ini 50, isuk 50, isuk 50. Berapa ratus, berapa ribu akhirnya ya Allah diampuni dosa. Bonusnya tuh dalam kitab Tangkihul Kaul nih. Itu 12 tahun kita dianggap beribadah. Sehari antara maghrib isya 12 tahun, isuk 12 tahun pulang. Jadi ini 2 riwayat sudah. Dosa diampuni 50 tahun, dianggap kita beribadah 12 tahun. Siang puasa, malam beribadah.
Nah itu dianggap dihitung tulisan pahala kita tuh jurang umur berberkat ya lah. Makanya Nabi ini hampir-hampir sidin kada pernah meninggal ini, kada pernah meninggal menggawin ini. Ujar Siti Aisyah ya kalau sidin selalu menggawi yang 6 rakaat ini. Al-Far'us Tsani, ini cabang yang kedua. Bima yatakarraru bi takarruril Jumat. Nah, yang tadi tuntung sudahlah sembahyang sunat yang momennya harian berulang-ulang. Tuntung. Nah, sekarang ini momennya mingguan berulang-ulang juga. Bermula furu' yang kedua pada menyatakan sembahyang berulang-ulang sebab berulang-ulang Jumat, yaitu 7 perkara. Nah, jadi kan seminggu itu 7 hari. Jadi selama 7 hari itu, sebelum kita masuk ke sini ulun kisahkan seringkas adalah sekilas. Jadi hari Senin ada sembahyangnya, Selasa ada sembahyangnya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada sembahyangnya, Minggu atau Ahad ada sembahyangnya. Kena tak boleh pulang ke Senin ada pulang sembahyangnya, tak boleh pulang ke Selasa. Itu maksudnya momennya mingguan dan memang kadang-kala dirubah untuk Senin juga, Selasa juga. Nah itu siang, karena malamnya ada juga. Jadi malam Senin dan siang Senin ada. Jadi untuk terserah kita hendak memilih siang aja kah? Atau hanya malamnya aja kah? Malamnya ya tahajud naranya cuma ada khusus rakaatnya dan surahnya. Nah, jadi bisa malam semingguan, bisa siang semingguan. Tapi beda-beda tuh rakaatnya jumlahnya. Itu yang disebut timingnya mingguan narannya. Nah, ini memang kaulnya dhaif pang inilah kada termasuk yang kuat. Nah, tetapi ujar Imam Nawawi apabila mengerjakan untuk amaliyah itu boleh dengan hadis atau riwayat yang dhaif itu boleh karena mengambil fadilat. Arti dhaif ini bukan berarti kada datang dari Nabi. Datang dari Nabi juga sama. Yang sahih datang dari Nabi, hadis itu hasan datang dari Nabi, cuma pembawa riwayat ini ada yang cacat, itu aja maulah hadis itu jadi dhaif. Nah, kalau nyabuhan ulama-ulama fikih di fikih sembahyang yang momen mingguan ini kada ada. Tapi kalau di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali bubuhan tasawuf itu ada. Karena tasawuf ini maksimal sifatnya. Kalau yang fikih kan minimal, asal jangan haram ya sudah itu fikih. Kalau tasawuf jangankan haram, yang antara enggak ada hakunnya. Nanti tasawuf itu kan sifat maksimal, sama kayak sembahyang ini. Kalau dipikir kan yang ada masyhur itu duha, witir, tahajud, sunat mutlak. Nah di tasawuf ada lagi detailnya. Sunat mutlak itu apa garang? Yang harian ada. Nah jadi kita niat yang mingguan ini niatnya sunat mutlak. Niatnya tuh. Pertama 7 perkara tadi. Pertama sembahyang pada hari Ahad. Nah, sembahyang pada hari Ahad itu hari Minggu. Sabda Nabi SAW. Nah kan sidin memadahkan Nabi yang bersabda ini. Karena bila pian panjang umur atau kalau usah panjang hadap bila pian luas pergaulan mendengar kena orang ada berucap itu aja sembahyang yang harian yang hari Senin ini itu bid'ah aja. Nah itu biasa aja kita mendengar itu. Bahkan yang menyambat dalam kitab Ihya Ulumuddin itu banyak yang daib-daib aja, dasar bujur. Tetapi kesepakatan para ulama-ulama madhab kita bahwa yang daib itu boleh dipakai untuk fadailul amal, untuk mencari kelebihan fadilat amal boleh. Nah teknya pula ada yang lebih ekstrim yang memadahkan boleh kena, makanya belum sampai berdahulu lah sebagai yang takajud itu aja dalam kitab Al-Ghazali itu banyak hadis palsu aja. Ini banget lagi nih ini orangnya masih hidup yang bicara kayak ini. Nah maka orang-orang yang berpendidikan juga di Palangkaraya juga nyebat gini. Nah maka dijawablah oleh guru sekumpul bahari, bahkan para ulama-ulama madahkan kitab Ihya Ulumuddin itu. Kenapa menyinggung kitab Ihya? Karena ini tarjamah kitab Ihya. Nah jadi kitab Ihya itu menjadi amaliyah rutin dan diamalkan menjadi rujukan oleh ulama-ulama di Hadramaut. Nah kita tahu tuh. Nah imbah itu kenapa kehebatannya ini? Karena memang Imam Ghazali kadang andak periwayatan sanad dalam kitab ini, makanya buhannya mudah menyalahkan itu hadisnya palsu dhaif karena sini kadang meletakkan riwayat sanad. Apa alasannya? Guru sekumpul menjawab bahari Jasidin, Imam Ghazali langsung lawan Nabi ya kejahatan dalam keadaan jaga. Itu jawabannya.
Batambah kada percaya buhnya. Mendengar itu ya maginnya kada percaya. Arti kejahatan tadi, ya tadi bertakwa Nabi ini pin hadis yang kayaknya mendengar dari guru kayak ini bujur kah? Bujur ya Nabi. Tulis sidin. Jadi setiap hadis yang tertulis di dalam kitab Ihya itu ada konfirmasi ke Nabi langsung. Nah ini kelebihannya yang kada ada di kitab lain. Tapi oleh ulama hadis yang secara zahiriyah ini memandang sanad bang. Annya mana kalau kada ada lalu jadi diperkirakan hadis itu minimal dhaif atau bahkan bisa maudhu, palsu. Nah, itu. Jelas saya itulah. Jadi kita supaya paham sudah permasalahan tuh bidiri bila ada orang menyambat nak ini kita paham kita sudah nak itu permasalahannya. Man shalla yaumal ahad arba'a raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal kitab wa amanar rasul marratan kataballahu lahu bi'adadi kulli nasraniyin wa nasraniyatin hasanatin wa atahu Allahu thawaba nabiyyin wa katabalahu thawaba hajjatin wa umratin wa katabalahu bi kulli raka'atin alfa salatin wa atahu Allahu bil jannati bi kulli harfin madinatan min miskik azbar tuh min tuh lain maka tulisannya tuh min miski adfar artinya barang siapa sembahyang pada hari Ahad siang nih lah 4 rakaat. Jadi siang ini boleh. Nah tapi kan syaratnya nah belum pada beda dulu nah. Jadi sembahyang yang mingguan ini baik sembahyang siang Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis atau malamnya itu sesudah selesai sembahyang sunat yang tertulis pasti. Duha sudah tuntung 8 rakaat. Nah, jadi selama duha belum tuntung atau 2 rakaat saja masih belum tuntung lagi. Kada boleh kita menggawin ini secara hukum adab. Nah, tuntungakan dulu israk sudah digawi, duha sudah 8 atau 12. Nah, hanya kita menggawi yang ini. Nah, itu maksudnya. Apabila menggawinya, nah bisa imbah duha sebelum zuhur maksudnya, bisa sesudah zuhur. Yang penting jangan sesudah asar, kada boleh. Karena ini termasuk sunat mutlak bang, niatnya pun usali sunatan Allahu Akbar. Aku sembahyang sunat Allahu Akbar gitu aja niatnya. Kalau 2 rakaat boleh sekali salam, boleh 2 kali salam dua-dua. Bersurah kah? Bersurah. Hendak ada bersurah bang? Dia kan ada ketentuannya bersurah supaya kita mencapai fadilat yang seharusnya. Nah imbah itu pulang bila kita menggawi imbah juhur atau sesudah juhur itu jangan kada ingat bakal qabliyah badiyah juhurnya. Kalau kita menggawin ini qabliyah badiyah juhur digawi atas salaham gitu. Karena qabliyah badiyah itu lebih kuat kedudukan hadisnya daripada yang ini. Nah jadi tuntung badiyah sudah, qabliyah digawi juga sudah. Nah hanyar ini pulang. Jelas saya lah, ini urutan main nih. Nah itu. Artinya barang siapa sembahyang pada hari Ahad 4 rakaat padahal ia membaca pada tiap-tiap rakaat itu akan Fatihah kitab. Maksudnya surah Fatihah nih. Dan surahnya Amanar Rasul hingga akhir kafirin. Sekali niscaya. Nah, jadi setiap rakaat Fatihah hingga Fatihah Amanar Rasul. Kan hafal aja kita nih kalau sampai kafirin keempat rakaatnya kayak itu niscaya. Nah niscaya lah, jadi 4 rakaat nih niscaya dituliskan, disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya kebajikan dengan sebilang-bilang tiap Nasrani yang laki-laki dan Nasrani yang perempuan. Siapa orang yang beragama Nasrani baik laki-laki maupun perempuan, itu nilai pahala kita ditulis banyak loh nih. Dan memberi oleh Allah Ta'ala akan dia pahala para nabi, dan disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya pahala haji dan umrah. Nah, itu orang mau cukupi haji itu ya sebabnya. Dan disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap 1 rakaat itu 1000 sembahyang pulang gandaannya tuh. Nah tapi syaratnya katakan tadi Amanar Rasul tadi anunya surahnya. Dan memberi oleh Allah Ta'ala akan dia di dalam surga dengan tiap-tiap 1 huruf yang dibacanya itu akan 1 negeri yang besar yang terbuat daripada kasturi. Misik nih minyak harum lah, yang amat harum. Nah itu fadilatnya. Mendengar rangka ini maginnya orang betul-betul percaya.
Mau bila betul kata aja itu benar-benar pahalanya aja. Asal mustahil benar aja. Nah, makinnya ada nak kita makin betul percaya. Nah, jadi ada sesuatu yang kita tuh kadang-kala menerka secara akal ya Allah. Dan lagi sabda Nabi SAW, nujar Nabi bilang lah, wa ahidu, nah ahidu barisnya fi'il amar, wa ahidullah, kalau disambung wa ahidullah bika serati salati yaumal ahad fa innahu subhanahu wa ta'ala la syarikalah paman shalla yaumal ahad ba'da salati dhuhri, nah imbah sembahyang zuhur bagusnya arba'a rakaatin ba'dal faridati wa sunnati wa yaqra'u fi rakaatil ula. Nah ini lain lagi tambahannya lah, ini taganal sedikit pahalanya karena terbanyak bacaannya. Jadi ada dua pilihan 4 rakaat nih tuh. Pilihan dari sisi surahnya. Nah ini pilihan yang kedua. Nah pirakatil ula Fatihatul kitab marratan wa alif lam mim tanzil sajadah. Terpanjang loh nih. Wa pisaniyah Fatihatul kitab wa tabarakalladzi biyadihil muluk. Panjang juga. Tsumma yushahidu wa yusallimu tsumma yaqumu yusalli rakaatain akhirain. Yaqra'u fihi ma Fatihatul kitab wa suratul Jumat, panjang juga. Surah Munawwal Munafiqin, panjang juga. Wa yas'alullaha hajatahu kana haqqan 'ala Allah ay yaqdiya hajatahu. Nah, ini versi kedua 4 rakaat juga, cuma surahnya yang panjang-panjang. Artinya dan tauhidkan olehmu akan Allah Ta'ala dengan membanyakkan sembahyang pada hari Ahad, jar Nabi. Maka karena bahwasanya kenapa kita disuruh berbanyak sembahyang hari Ahad? Karena hari Ahad tuh ada orang yang menyekutukan Allah di situ. Nah, maka jauh-jauh Nabi ahidu tauhidkan Allah Ta'ala di hari Ahad dengan banyak sembahyang. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu atas tiada baginya yang menyekutui Dia. Atasnya tiada bagi atas tiada menyekutui Dia. Artinya Allah tuh satu gitu nah. Kada yang berlebih itu. Maka barang siapa sembahyang pada hari Ahad, kemudian itu sesudah daripada zuhur 4 rakaat, yakni kemudian daripada fardunya dan sunatnya, tapi tuntung juga zuhurnya dan sunat badiahnya tuntung juga. Padahal membaca pada rakaat yang pertama ia akan Fatihah kitab, surah Fatihah sekali. Dan alif lam mim tanzil sajadah. Nah ini panjang sedikit ya Allah. Bisa kada terbaca pian tak ini Allah. Nah sekali. Dan pada rakaat yang kedua Fatihah kitab surah Fatihah sekali dan tabarakalladzi biyadihil muluk talawas berdirinya surah tabarak ayat kedua. Jadi ayat pertama sajadah, ayat kedua surah rakaat kedua surah tabarak sekali. Kemudian maka tasahud iya dan salam. Tuntung artinya kan salam nih 2 rakaat. Kemudian maka berdiri lagi ia maka sembahyang ia 2 rakaat yang lain. Jadi totalnya 4. Nah, padahal ia membaca di dalamnya rakaat pertama itu Fatihatul kitab, surah Fatihah dan surah Jumat. Nah, panjang lagi nih. Dan surah Munafiqun ayat keduanya pulang. Jadi 4 rakaat lain-lain surahnya dan panjang-panjang. Lalunya meminta ia akan Allah Ta'ala akan hajatnya, niscaya adalah hak atas Allah Ta'ala. Arti hak itu pasti lah. Pasti atas Allah Ta'ala bahwa menunaikan ia akan hajatnya itu. Nah ini mun orang ada hajat ganal, bagus saya baca ini. Mun kada hafal ya betating. Boleh betating waktu sembahyang boleh, asal jangan banyak gerak aja boleh. Bila hendak rokok andak dulu. Jadi kita tuh berdiri pada lemari kah. Yang lemari itu kalau kita mengandak dan mengambil mudah. Jadi hendak berrokok andak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah berdiri pulang, baca Fatihah, hendak baca surah ambil pulang. Tak. Buka lawan jari kawan nah dibuka ya kalau halamannya lawan jari. Nah, atau kita berbantu berdahulu lawan anak. Naklah bila rakaat kedua bukakan halamannya. Jadi abah langsung ambil aja. Oke bos, ya anak. Nah, ya tuh. Kan buka anaknya anak sini ambil. Atau anaknya mengikuti akan kita membaca. Bisa juga kayak itu. Jadi banyak caranya munnya hendak tuh ya lah. Kita nih asal ngalihnya kada hendak. Nah itu ngalihnya. Tapi ini kita ada bahan ya. Jadi kita insyaallah kita mau apian cangkal di antara bubuhan pian siapa kayak kalau ada menggawe pang dulu membukuakan dulu khusus sembahyang harian ini nah. Coba masih di sini tanggali sedikit dipindah dulu kan diambil ke buku halus kan nah. Jadi
judul temanya sembahyang sunnah harian. Jadi hari ini surahnya ini, ayatnya ini. Nah, karena hari Seninnya ini 4 rakaat, surahnya ini sampai kena malamnya itu juga. Malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, siang gitu juga. Jadi sebuku jadi nyaman. Amun masih di sini mangkat kitab mungkin barat, apalagi mau ini. Jadi kayaknya yang mana cangkal ya kalau dicetak kan ada bagian. Nah, kedua sembahyang pada hari Isnin. Nah, ini siang Senin. Sabda Nabi SAW, man shalla yaumal Isnin inda ithfa'in nahar rak'atain yaqra'u bi kulli rak'atain Fatihatal kitab marratan wa ayatul kursiyyi marratan wa qul huwallahu ahad marratan wal mu'awwidhatain marratan fa idza sallama istaghfarallaha 10 marrat wa shalla 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 marrat ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha. Artinya barang siapa sembahyang pada hari Senin kita pada ketika naik matahari 2 rakaat. Naik matahari itu artinya imbah tuntung Isyraq. Padahal membaca ayat pada tiap-tiap rakaat itu akan Fatihatul kitab, surah Fatihah sekali, dan ayat kursi sekali, dan qul huwallah sekali, dan qul a'udzu birabbil falaq sekali, dan qul a'udzu birabbin nas sekali. Maka apabila ia memberi salam, maka mengucap ia, artinya bah tuntung salam, mengucap ia akan istighfar 10 kali. Istighfarnya yang handap pejegin. Lalu mengucap ia salawat atas Nabi SAW 10 kali. Maka niscaya mengampuni oleh Allah Ta'ala baginya akan dosanya sekaliannya. Nah, ini sunat taubat di kita. Surahnya sudah ada tadi kena di situ. Nah, berapa rakaat? Menggawi 2 rakaat saja. Nah, jadi boleh juga ini dijadikan surah sunat Isyraq boleh. Caranya tuh, jadi niat Isyraq, surahnya nang kayak ini. Atau niatnya niat duha, surahnya nang kayak ini. Atau tuntungan duha 8 rakaat atau 12 rakaat, hanya sembahyang 2 rakaat pulang. Nang kayak ini surahnya. Nah, kalau yang nang kayak ini, boleh niatnya sunat taubat. Boleh. Kan 2 rakaat aja nih. Allahu Akbar, niat aku sembahyang sunat taubat. Tapi sudah tuntung tadilah yang duha tadi Isyraq sudah. Nah, hanya ini cara kayak ini surah-surahnya pulang. Atau kadang akan taubat mutlak aja. Allahu Akbar, surat mutlak itu paling mudah. Kenapa? Aku sembahyang sudah sah. Allahu Akbar di hati aku sembahyang sudah sah. Kenapa surahnya kayak ini? Gawi pulang tata caranya tadi mbah tuntung tadi kan nya beristighfar 10 kali, bersalawat 10 kali, maka diampuni dosa-dosanya seluruhnya. Nah, minta. Dan lagi sabda Nabi SAW, man shalla yaumal Isnin. Nah, ini tak banyak sedikit nah. Isnaya syarata raka'atan, 12 rakaat. Boleh dianggap duha nih, boleh dianggap sunat mutlak, boleh lah. Tapi ini perbedaannya di sini kalau dianggap duha, nah niatnya aja niat duha, tetapi surahnya mau 4 ini gitu. Jadi satu kerja 2 gawi itu maksudnya lah. Yaqra'u bi kulli rak'atin Fatihatal kitab marratan wa ayatul kursiyyi marratan fa idza faraga qara'a qul huwallahu ahad 12 marratan wa istaghfarallaha 12 marratan yunadi bihi yaumal qiyamati aina fulan ibnu fulan fal ya'khudh thawabahu minallahi. Nah, fa awwalu ma yu'ta tu fa awwalu lah. Ada huruf lam di situ cuma ada daluk tuh. Lam barisnya ta sedikit hilang. Fa'awwalu ma yu'ta minats thawabi alfu hillatin wa yutawwaju wa yuqalu lahu udkhul al jannata. Kalau disambung udkhulil jannata. Fayastaqbiluhu mi'atu alfi malakin ma'a kulli malakin hadiyatun yashi'unahu hatta yadura ala alfi qasrin min nurin yatala'la'u. Kecepatan lih ya kalau jembatan marah ya kalau ada yang menjaga yang di rumah yang bisa juga mengiringi. Amun kita kada bisa mengiringi ada bapak yang asal melihat sekilas saja juga ya kalau. Nah, artinya barang siapa sembahyang pada hari Isnin 12 rakaat. Nah, itu kan Arabnya kada bapak, yang penting kita paham maksudnya. Nah, jadi jar Nabi barang siapa sembahyang hari Senin 12 rakaat, boleh dianggap duha niatnya, boleh sunat mutlak. Padahal membaca ayat pada tiap-tiap rakaat akan Fatihah kitab, surah Fatihah sekali, dan surahnya pulang imbah tuntung Fatihah ayat kursi sekali.
Nah, ayat kursi taruh kita pakai ayat kursi. Nah, maka apabila selesai ia tuntung, maka membaca ya qul huwallahu ahad 12 kali. Ini mbah salam lah. Salam dulu, hanyar membaca qul huwallahu ahad 12 kali. Mbah tuh mengucap istighfar 12 kali pulang. Jadi kalau surahnya ayat kursi sekali saja. Mbah tuntung salam, baca qul huwallahu ahad 12 kali, istighfar 12 kali, niscaya. Nah, ini fadilatnya disuruh dengan dia kaina pada hari kiamat, mana si Fulan bin si Fulan. Mana orangnya yang pernah menggawi ini? Oh, di kiau narannya. Maka hendaklah ia berdiri, ujar si panggilan tadi nih. Maka hendaklah ia mengambil akan pahalanya itu daripada Allah Ta'ala. Ada pahalanya ini nah. Ambil. Mana orangnya? Oh, berdiri ya cepat ya, kalau mau kita ada merasa menggawi kita kok berdiri. Maka pertama-tama yang diberikan akan dia daripada pahala itu, pahala yang sembahyang ini nih, yaitu 1000 pakaian dipakai. Dan dipakaikan akan dia mahkota. Jadi pakaiannya 1000, mahkota perang yutawaju tadi bahasa Arabnya. Dan dikata baginya, masuk kamu akan surga. Udkhulil jannah. Masuk kamu ke dalam surga, ini pakaian kamu 1000, ini khusus yang fadilat ini aja. Lain lagi yang di surga sudah berhadangan nikmat ya Allah. Maka berhadap, arti berhadap ini menyambut akan, maka berhadap akan menyambut akan dia oleh 100.000 malaikat. Jadinya masuk tadi, orang ini masuk disambut oleh 100.000 malaikat. Ini ada yang 80.000, 100.000 malaikat. Serta satu malaikat, serta tiap-tiap malaikat ada berisi hadiah. Padahal mengiringkan mereka itu akan dia, artinya menggiring aja kita hingga berkeliling mereka itu dengan dia, dengan orang tadi di atas 1000 mahligai daripada nur yang cemerlang, ya tala'la'u itu cemerlang, begirap-girap ya kita. Jadi orang ini diarak oleh malaikat. Kamana marak keliling istana. Nah, setiap malaikat membawa hadiah. Karena bila sudah sampai ke tempat orang tadi di surganya, diandak hadiah itu ditoyok ke situ. Nah, itu maksudnya. Tapi selama belum sampai ya keliling dulu kan bearai ini ya di surga. Jadi di surga tuh boleh bener ria pian. Amun selama di dunia ada kalau ria kita hilang pahala, tapi di surga disuruh ria. Nih buktinya nah di bearai do keliling ya kalau. Jadi yang mana pada kada pernah sembahyang ini ya kacara yang melihat. Dan ketiga, sembahyang pada hari Selasa. Sabda Nabi SAW, man salla yauma salasa ya'ashara rak'atin inda ittisabin nahari wa fi hadisin akhar inda ithfa'in nahar yaqra'u bi kulli rak'atin fatihatal kitab wa ayatal kursi marratan wa qul huwallahu thalatha marrat lam tuqtab alaihi khati'atun ila 70 yauman fa in mata ila 70 yauman mata syahidan wa ghufira lahu dzunubu sanatin. Artinya barang siapa sembahyang pada hari Selasa 10 rakaat, berarti 5 kali salam. Nah, tapi boleh juga 10 rakaat itu satu kali salam aja. Nih ingatan kaidahnya lah supaya ada jangan tanda tanya kaidah. Seluruh sembahyang sunat boleh 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam boleh. Boleh juga tuntung akan seluruh rakaat yang disyariatkan hanya salam boleh. Kecuali sembahyang sunat tarawih yang kada boleh kayak itu. Sembahyang sunat tarawih ada ketentuan dari Nabi, masna 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Selain tarawih bilanya banyak bilangannya boleh, yang banyak tadi kayak duha 8 rakaat sekali salam boleh. Witir 11 rakaat sekali salam boleh. Awabin 20 rakaat misalnya sekali salam boleh. Anak 22 boleh juga, paham ya lah. Dan seluruh sembahyang sunat, bahkan sembahyang wajib sekalipun boleh kada bersurah. Mengkulir nih bersurah. Tapi kita kada dapat fadilatnya, itu aja fadilat yang sempurnanya. Jelas saya itulah. Barang siapa sembahyang pada hari Selasa 10 rakaat pada ketika setengah hari. Nah, berarti itu apa tuh setengah hari itu? Tengah hari ya lah. Artinya berjuhur. Dan pada satu riwayat hadis yang lain pada ketika naik matahari. Oh, berarti naik matahari itu waktu duha maksudnya. Tuntung berduha sudah jam 10-an lah misalnya. Padahal yang membaca pada tiap-tiap rakaat akan Fatihah kitab dan ayat kursi sekali. Fatihah kitab tuh surah Fatihah lah. Dan qul huwallahu ahad 3 kali. Niscaya tiada disuratkan, tiada dituliskan atasnya kejahatan
Artinya inya kada ditulis kejahatannya, diampuni aja kita. Yakni tiada disuratkan atasnya dosa hingga 70 hari. Nah, artinya inya tuh bisa juga berdosa, cuma diberi Tuhan taubat lalu bertaubatnya, maka dihapus Tuhan dosanya. Jadi diberi hidayah bertobat terus oleh Tuhan. Bukan berarti kada pernah mengambil dosa, tapi inya ada keinginan hendak bertobat terus. Maka orang bertobat ini kan dosa diampuni, kejahatan tadi diganti dengan kebaikan. Maka jikalau mati ia hingga 70 hari niscaya mati syahid. Jadi ruang wilayah manfaat ini sampai 70 hari ke depan. Menggawe itu 70 hari ke depan situ mati syahid matinya. Namun tiap minggu membaca apa ada? Melakukan pada tiap minggu ya kalau apa ada pada jaminan mati syahid itu ada tuh nah. Dan diampuni baginya akan dosanya 70 tahun pulang. Nah, jadi mati dalam jangka 70 hari mati syahid. Diampuni dosa 70 tahun. Dan keempat, sembahyang pada hari Arba. Arba itu ya Rabu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sala yaumal arba isnatai asyarata raka'atan." 12 rakaat. Inda irtifa'in nahar wa yaqra'u bi kulli raka'atin Fatihatal kitab wa ayatal kursi marratan wa qul huwallahu ahad salasa marrat wal mu'awwidhatain. Salasan. Nada bihi malakul arsy, ya Abdullah istanib al amala. Kalau disambung istanipil amala. Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika. Wa rafa'allahu subhanahu anka adzabal kabri wa dhiqihi itulah atau wa dhiqihi wa zulmatihi wa rafa'a anka syada'idal qiyamati wa rafa'a lahu min yaumihi wa rafa'alahu min yaumihi amala nabiyyin. Itulah barisnya. Wa rafa'alahu min yaumihi amala nabiyyin. Amalan lain amala fi'il madhi, amala isim masdar, amala nabiyyin. Kenapa dibaca amala? Karena maf'ul bih lah. Amala nabiyyin. Artinya barang siapa sembahyang pada hari Rabu 12 rakaat pada ketika naik matahari jam 10-an ya kalau. Padahal membaca ya pada tiap-tiap rakaat akan Fatihah kitab Fatihah nih, dan ayat kursi sekali, dan kul huwallahu ahad 3 kali, dan kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, dan kul a'udzu birabbin nas 3 kali, niscaya dimunadikan, yakni diserukan oleh malaikat, artinya dipanggil kayaknya oleh malaikat, yang malaikat itu yang pada aras, malaikat aras nih, dengan katanya, hai Abdullah, hai hamba Allah, mulailah oleh kamu akan amal. Artinya mulailah kamu merasakan pahala amal. Maka sesungguhnya telah mengampuni oleh Allah Ta'ala baginya yang terdahulu daripada dosamu, dan menolakkan oleh Allah Ta'ala daripadamu akan siksa kubur. Dan piciknya, arti picik itu sempitnya kubur. Jadi dikubur selamat dari siksa dan diluasakan itu maksudnya. Dan kalamnya pulang, arti kalamnya itu kan kubur ini kadap. Kalam itu bahasa orang Bahari, oh ini kadap. Kadap orang Bahari juga gelap. Ya kan? Jadi selamat dari siksa, selamat dari sempit, selamat dari gelapnya kubur. Dan menolakkan oleh Allah Ta'ala daripadamu akan kesusahan hari kiamat. Hari kiamat itu susah benar lah. Nah kita selamat. Dan mengangkatkan oleh Allah Ta'ala baginya daripada harinya itu seperti amal Nabi. Nah jadi pahalanya tadi disegerakan oleh Allah Ta'ala, atau amalnya tadi dihargai benar oleh Tuhan. Sangkaya amal bubuhan para Nabi. Dan kalimat sembahyang pada hari Khamis. Jadi kayaknya mau hendak nulis lah, apa nih tulisnya sembahyang hari Senin. Jumlah rakaatnya seini, surahnya ini, fadilatnya ini. Nah, tulis fadilatnya juga. Jadi semingguan, kayaknya malamnya ya juga, malam Seninnya apa, surahnya apa, fadilatnya apa. Nah, itu. Dan kalimat sembahyang pada hari Khamis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salla yaumal khamis baina adh-dhuhri wal asri." Antara zuhur asar nih, rakaatain 2 rakaat. Yaqra'u bil ula Fatihatal kitab marratan wa ayatal kursi mi'atan. Nah, terbanyakan sedikit nih, 100 ayat kursi nah. Ada halolah mi'ata marratin, 100 juga Wa fi saniyati Fatihatal kitab marratan wa qul huwallahu ahad mi'ata marratin.
wa yusalli ala sayyidina Muhammad mi'ata marrah wa atahu Allahu thawaba man shama Rajab wa Sya'ban wa Ramadan wa kana lahu minas sawab misla hajjil baiti wa qadaballahu lahu bi'adadi kulli man amana billahi ta'ala wa tawakkala alaihi hasanatan. Nah, artinya barang siapa sembahyang pada hari Khamis antara zuhur dan asar 2 rakaat. Antara zuhur dan asar 2 rakaat. Padahal yang membaca pada rakaat yang pertama akan surah Fatihah sekali dan ayat kursi 100 kali. Nah ini lucu tam 100 kali kada kau ringkas nih, tapi ini khusus hari Kamis saja ya kalau. Dan pada rakaat yang kedua Fatihatul Kitab, surah Fatihah sekali, dan Qul huwallahu ahad pulang 100 kali. Nah nyanyok berdiri nih besar raum nih. Jadi tuntung nih asar sudah nih antara zuhur asar ya kalau tuntung orang bang asar nih. Dan kemudian daripada sembahyang itu, arti kemudian itu dan sesudah tuntung selesai daripada sembahyang itu, mbah salam nih, lalu mengucap salawat ia atasku ya Nabi 100 kali. Pilih yang hadap salawatnya ya kalau. Niscaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan pahala seorang yang puasa sebulanan Rajab dan sebulanan Sya'ban dan sebulanan Ramadan. Nah, kan kita disuruh puasa Rajab sama Ramadan. Men tahulah guru sekumpul bahari bagi saya aku aja sih din. Rajab, Sya'ban, Ramadan tuh puasa terus 3 bulannya nih tuh. Rajab, Sya'ban, Ramadan itu genal fadilatnya. Nah kita kada puasa ya kalau ini rahasianya hari Kamis nih. Dapat juga pahala sebulanan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan adalah baginya daripada pahala seperti pahala haji dan pahala haji. Nah, seperti pahala haji orang yang haji ke Baitullah. Dan menuliskan oleh Allah Ta'ala akan dia kebaikan dengan bilangan tiap-tiap orang yang percaya dengan Allah. Nah, keadaannya dapat pahala seluruh pahala orang yang beriman. Orang beriman banyak hitungan, itu jumlah pahala kita. Dan bilangan orang yang tawakal atas Allah Ta'ala, artinya orang yang khas. Inilah pahala orang wali. Kan yang bujur tawakal Allah bukan wali-wali aja, kita ini kata tawakalan nam. Amun orang wali asli tawakalnya. Jadi pahala tawakal itu luar biasa genalnya. Surga yang kedelapannya dijulung lawan orang yang bujur tawakal lawan Tuhan. Pahalanya ganal. Nah, kita tadi menggawi sembahyang yang 4 rakaat nang kaya tadi dapat pahala tawakalnya bebuhan orang wali. Gitu nunya. Luar biasa loh. Dan keenam, lalu timbul pertanyaan, mun sembahyang mengharap pahala, ikhlas lah, masih ikhlas. Ada apa mengharap pahala karena itu kalian urusan dunia, urusan di akhirat. Berarti mengamalkan wal akhiratu khairu wa abqa. Bermula di akhirat urusan pahala itu lebih baik dan lebih kekal daripada urusan keuntungan di dunia. Jadi ada dalilnya tuh. Dan yang keenam sembahyang pada hari Jumat. Nah, ini sama dengan kita waktu membahas masalah Jumat semalam tadi. Jumat yang terdahulu adalah sembahyangnya ini. Sembahyang Jumat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaumul Jum'at Yaumul Jum'ati salatun kulluhu. Ma min 'abdin mu'minin qama idza istaqalati syamsu wartafa'at qadra rumhin aw aktsara min dzalika. Fatawadda'a basbagal wudu'a fasalla sunnatud duha rak'atain imanan wa ihtisaban illa kataballahu mi'atai hasanatin wa maha anhu mi'atai sayiatin. Artinya di dalam hari Jumat itu ada sembahyang sekaliannya. Jadi hari Jumat itu bagus dianggap sembahyang seharian itu. Kenapa? Karena amalan hari Jumat itu kan sembahyang yang utama. Sembahyang sunat maksudnya lah. Tiada daripada seseorang hamba Allah yang mukmin yang berdiri ia pada waktu apabila terbit matahari dan tinggi ia sekadar segala atau lebih daripada yang demikian itu, maka mengambil ia akan air sembahyang berwudu, maka menyempurnakan ia akan air sembahyangnya, maka sembahyang ia akan sembahyang sunat duha 2 rakaat padahal ia beriman dan mau usaha itu menghendaki telah bagus tadi di bawah itu hati mau usaha itu menghendaki akan pahalanya, melainkan disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya 200 kebajikan. Nah, dan dihapuskan baginya daripadanya 200 kejahatan. Nah, ini amalan yang sembahyang sunat duha tapi di hari Jumat ingat 2 rakaat aja gen, tapi bujur-bujur baudunya bujur-bujur, sembahyangnya bujur-bujur batu makninah. Surahnya pang tadi kada disebut surah apa aja kada boleh aja, yang ringan yang handap boleh,
Nah, maka diberi pahala kebajikan 200 kebajikan dan dihapus 200 kejahatan. Kali duha misalnya 8 rakaat, kaliakan aja ya kalau. Nah, ini khusus hari Jumat. Nah, waman shalla, nah ini yang anu nah. Yang tadi kan kada termasuk telan itu sembahyang duha. Nah, ini yang sembahyang mbah tuntung duha ini nah, yang khusus hari Jumat. Waman shalla arba'a rakaatin rafa'allahu subhanahu fil jannah arba'a mi'ati darajatin. Artinya, dan barang siapa sembahyang 4 rakaat niscaya mengangkatkan oleh Allah Ta'ala di dalam surga 400 derajat. Jadi hari Jumat itu siapa aja bila sembahyang sunat 4 rakaat diangkat dalam surga kena 400 derajat. Pemahamannya masuk surga ya kan. Wa man shalla sama rakaatin 8 rakaat ini masih fadilat duha lah, fadilat duha nih. Jadi kalau nya 4 rakaat duha diangkat Allah kena di surga 400 derajat. Nah, wa man shalla sama rakaatin rafa'allahu ta'ala lahu fil jannah samana mi'ati darajatin wa ghufira lahu dzunubahu wa ghufira lahu dzunubuhu kulluha. Artinya, dan barang siapa sembahyang duha 8 rakaat niscaya mengangkatkan oleh Allah Ta'ala baginya di dalam surga 800 derajat dan mengampuni oleh Allah Ta'ala baginya akan segala dosanya sekaliannya. Wa man shalla isnatai asyarata raka'atan kataballahu lahu alpaini wa mi'atai hasanatin wa maha anhu alpaini wa mi'atai hasanatin wa rafa'a lahu fil jannati alpaini wa mi'atai darajatin. Nah, ini pulang artinya, dan barang siapa sembahyang duha 12 rakaat hari Jumat niscaya menyuratkan oleh Allah Ta'ala baginya 2200 kebajikan dan menghapuskan Allah ia daripadanya 2200 kejahatan dan mengangkatkan ia baginya di dalam surga 2200 derajat. Nah, jadi ini masih fadilat sembahyang sunat duha di hari Jumat. Nah, yang mana yang tadi yang sembahyang sunat yang lain dari duha nih hari Jumat. Nah, ini nah. Man dakhalal jami'a yaumal Jum'at. Ini. Fa shalla arba'a raka'atin qabla salatil Jum'at. Yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdulillah. Masuk alhamdulillah ini surah Fatihah marratan. Wa qul huwallahu ahad 50 marrat. Nah, 50 kali qul huwallahu lah. Lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah aw yuralahu. Nah, ini. Artinya barang siapa masuk ke dalam masjid jami', masjid jami' itu yang kita hendak Jumat, masjid jami' naranya pada hari Jumat, maka sembahyang ia 4 rakaat dahulu daripada sembahyang Jumat. Jadi kada kawal lambat nih datang, anggap jam 9 datangnya ya ke masjid nih. Padahal yang membaca pada tiap-tiap rakaat itu alhamdulillah, maksudnya surah Fatihah sekali dan qul huwallahu ahad 50 kali. Nah, niscaya tiada mati ia hingga melihat ia akan tempat kedudukannya di dalam surga atau dilihatkan baginya surga. Nah, jadi 4 rakaat itu imbah tutung Fatihah surahnya qul huwallahu ahad 50 kali ka 4 rakaatnya. Menggawinya di mana? Di masjid. Apabila jamnya besongsong jam 9 sudah tulak ke masjid. Supaya parut jangan unjuk rasa buban cacing, makan bedahulu. Jangan kena gelitiran. Dan ketujuh sembahyang pada hari Sabtu. Nah, jadi kita hendak menulis yang ditulis yang inilah. Yang duha tadi lain lagi ya lah. Yang harian aja kita, yang momennya harian. Dan ketujuh sembahyang pada hari Sabtu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla yaumas sabti arba'a rakaatin yaqra'u bi kulli rakaatin Fatihatal kitab marratan wa qul ya ayyuhal kafirun salasa marrat fa idza faraga qara'a ayatal kursi marratan kataballahu lahu bi kulli harfin hujjatan wa umratan wa rafa'a lahu bi kulli harfin ajra sanatin siyama nahariha wa qiyama lailiha wa atahu Allah azza wa jalla bi kulli harfin thawaba syahidin wa kana tahtadi li arsyillahi ma'an nabiyyin wasyuhada. Artinya barang siapa sembahyang pada hari Sabtu 4 rakaat, ini hari Sabtu 4 rakaat, padahal membaca ia pada tiap-tiap rakaat akan Fatihatul kitab, artinya surah Fatihah sekali, dan imbah tuntung Fatihah qul ya ayyuhal kafirun 3 kali, handap aja nih qul ya ayyuhal kafirun 3 kali. Maka apabila selesai ya daripada sembahyang itu, maka membaca nah imbah tuntung sembahyang salam, tuntung sembahyang salam tadi 4 rakaat ke 4 rakaatnya sama lah. Qul ya ayyuhal kafirun berapa kali tadi? 3 kali lah. Tuntung itu tuntung sembahyang tuntung ke 4 rakaatnya lalu salam, maka membaca ya akan ayat kursi sekali.
Sekali aja kursinya kada banyak ada nih. Niscaya disuratkan, dituliskan oleh Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap satu huruf yang ia baca di sembahyang tadi akan pahala haji dan umrah. Dan mengangkatkan ia, ya Allah baginya orang yang menggawe tadi dengan tiap-tiap satu huruf pahala setahun, yaitu pahala orang yang puasa dan pahala ibadahnya di malam, dan pahala puasa siangnya dan pahala ibadahnya pada malam harinya. Jadi dianggap orang itu beribadah malam dan puasa seharian, pahala tadi dalam setiap satu huruf tadi. Dan memberi oleh Allah Ta'ala akan dia dengan tiap-tiap satu huruf itu akan pahala orang yang mati syahid. Dan adalah pada hari kiamat bernaung ia di bawah naungan aras Allah Ta'ala, serta itu berkumpul dengan anbiya dan syuhada, para nabi dan para orang-orang yang mati syahid. Nah, lalu di sini disebutkan dan adalah segala hadis Nabi SAW. Ini ujar Syekh Abdul Samad Palembang lah yang mengarang kitab ini. Nah, jadi penting kita tahu Syekh Abdul Samad Palembang ini level keilmuannya selepel dengan Datuk Kalampayan, bahkan Tatu Hasidin dari segi umur. Jadi 4 orang ulama Nusantara itu bilanya mudakarah berkumpulan, yang jadi ketua pimpinan mudakarah tuh Syekh Abdul Samad Palembang ini yang jadi ketuanya. Nah, jadi Datuk Kalampayan bakaka nyembet Syekh Abdul Samad Palembang nih Tatu Hasidin bang. Jadi ujar Sidin bahwa segala hadis Nabi SAW yang memadahkan sembahyang sunat semingguan ini nih, yang menyatakan segala sunat sembahyang yang di dalam hari yang 7 itu, yang sudah tadi dipandir tadi, tersebut pula di dalam kitab Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bernama Gunyah, dengan isnadnya sampai kepada sahabat Nabi SAW. Jadi karena banyak orang mendahkan itu ada Sidin padahkan Sidin bukan hanya di kitab Ihya, ada di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani pun ada juga itu yang dalam kitabnya Gunyah. Demikianlah dan demikian lagi ujar Sidin segala hadis yang mensabitkan, arti mensabitkan yang menetapkan sunnah sembahyang pada malam yang 7. Nah, ini pulang malamnya pulang yang lagi akan datang ini disebutkan pula oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu ruhahu di dalam kitabnya yang bernama Gunyah itu. Adapun sembahyang pada malam Ahad wallahu a'lam. Nah, ini malamnya pulang kaina pulang ya lah. Jadi siangnya ada. Nah, cuma syaratnya tadi tuntung sudah duha 8 rakaat ya Allah hanya menggawin itu, dan qabliyah badiyah zuhur asar digawe. Hanya yang itu. Amun kita duha kada digawe, isyraq kada digawe, qabliyah badiyah zuhur kada digawe, menggawin ini luputang. Nah, dan niatnya bang sunat mutlak boleh. Kayak apa caranya? Allahu Akbar. Waktu di menyambat Allah Akbar pertama itu di hati aku sembahyang. Nggak situkin. Biar kada bebat sunnah sah sudah. Apalagi aku sembahyang sunnah begini ya. Jelas itulah. Nah, karena ini fadilatnya tertentu, jadi kada kau kada bersurah sesuai dengan petunjuk itu. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung. Pertanyaan pertama, bolehkah kita mengamalkan yang kada suah kita dengar? Amalan kada suah kita mendengar, baik dari tuan guru atau dari dedengaran orang. Umpamanya waktu baudu sekali membasuh, sekali kita baca salawat, terima kasih. Nah, selama gawian kita tuh kada merusak rukun dan syarat yang sudah ada, boleh-boleh aja kada apa-apa. Kayak pian tadi boleh aja nih tuh. Jadi sambil baudu, sambil baca salawat, boleh kada apa-apa. Walaupun kita kada mendengar tuh dari tuan guru. Ya lah. Nah, jadi boleh aja nih tuh. Selama kada merusak rukun dan syarat yang sudah ada. Artinya kada merubah tuh nah. Ini kan baca salawat saja, kadang berubah pian lawan gawian wudu yang rukunnya syaratnya maka ada apa aja, boleh-boleh aja telah. Berpahala aja karena setiap kebaikan itu ada pahalanya. Yang kedua, minta jelaskan lagi di dalam salat Jumat, wajibkah kita mendengarkan khutbah, mengikuti khutbah? Bagaimana dengan yang masbuk salat Jumatnya? Meskipun sempat dapat 1 rakaat, dan bagaimana pahalanya? Terima kasih, mudah-mudahan pian selalu diberikan kesehatan dan rezeki luas ya Allah. Nah, itu dipadahkan di sini kayak inilah. Dalam sembahyang Jumat itu ada syarat sahnya. Syarat sah Jumat itu dilaksanakan dengan diadakannya khutbah.
Dan sah pulang khutbah itu dilaksanakan, didengar rukun-rukun khutbah itu oleh minimal 40 hikung manusia yang hadir di situ. Yang manusia itu akil balik berakal. Itu maksudnya. Nah, kalau kita misalnya kalau jamaah di masjid itu orangnya beratus-ratus, kita kada datang atau kita terlambat datang kada apa-apa, sudah ada yang mewakili. Jadi sah aja Jumatnya. Nah, sedangkan pahala kita kan kita sudah dulu mendengar semalam. Datang sungsung mulai subuh kayak menyembelih unta. Ya kalau. Nah, datang yang paling lambat artinya orang sudah azan. Mbah itu pulang khatibnya hendak naik. Maka tuh hintalo burung puyuh ngono lah. Hintalo pahalanya. Nah, amun datang pandudian sama sekali bang kada limpat lagi sudah khutbah bahatib segala macam. Inya hanya menunaikan sembahyang Jumat saja, kada berpahala. Hanya menunaikan sembahyang Jumat. Tetapi jangan kada digawi. Kenapa kalau ada pulang? Nah, terlambat sama hatib sudah anu jah. Kada ada pahala lagi, bikin dosa lagi jah. Itu malah haram hukumnya. Nah, itu. Jadi kitanya selama yang mendengari khatib membaca rukun khutbah itu sudah ada 40 lebih, kita kada mendengar kada apa-apa, guring kada apa-apa. Hukumnya boleh-boleh aja kita. Kada mendengarin itu. Jelas saya lah. Pahalanya pang tentu tak banyak pahala orang yang mendengari. Manfaatnya pun tak banyak itu. Nah, itu jelas saya lokal lah. Ini sudah dikisahkan deh. Jadi yang masbuk misalnya dapat 1 rakaat saja, kayak apa pahalanya? Tentu tadi dipadahkan masbuk narnyekin masbuk. Nah, pahalanya tadi tergantung Allah Taala. Cuma yang kayak tadi tuh saigi-igi hintalo ada dapat gitu. Nah, pertanyaan berikutnya. Kiat menggapai malam Lailatul Qadar, apakah harus kada guring semalaman dan menghidupkannya dengan ibadah? Atau misalkan sawat guring lalu bangun jam 3, apakah masih dapat juga keutamaan malam Lailatul Qadar? Nah, kain aja sudah kita kita yang awam mai ya benerannya kayak ulun ya awam bener, minimal malam Lailatul Qadar tuh kita insyaallah dapat juga pahalanya minimal kita berjamaah subuh. Itu minimal dah. Lain dari itu asam kamalam sudah. Jadi asal subuh berjamaah dapat juga pahala Lailatul Qadar. Padahal malam tadi guring aja terus tuh. Tapi subuh berjamaah dapat pahalanya dapat. Nah, jadi yang menghendak kiat menggapai malam Lailatul Qadar minimalnya kita subuh berjamaah. Apabila aja tiap malam ya kita tiap subuh ya berjamaah ya Allah jadi dapat terus. Kada tahu bang kita babilanya. Nah, cuma ini penting kita ingatkan lah, jangan kita terobsesi dengan malam Lailatul Qadar. Kita perbaiki aja ibadah kita yang wajib, ibadah yang sunat. Kepingin hati menuntut ilmu, suruhan Tuhan tuh nah yang diutamakan. Kadosa kita terobsesi hendak Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar di rumah kita tuh banyak benar tuh, nggih. Kita laki-laki lawan bini kasih sayang sudah Lailatul Qadar tuh, lawan anak mendidik mengarahkan supaya pinandu lawan Nabi, mumpat lawan Nabi, mengikut lawan Nabi, masih lawan Nabi, itu pun Lailatul Qadar seorang ayah. Lawan kuitan berbakti itu Lailatul Qadar seorang anak. Jadi kita jangan terobsesi dengan sesuatu yang sifatnya sunnah tapi kewajiban kita kada ingat. Nah, ya kalau jadi banyak benar yang pahala-pahala yang lebih dari Lailatul Qadar, banyak benar. Cuma Lailatul Qadar itu kan karena momen tahunan ya kalau. Nah, itu jadi menghendak minimalnya tadi kita itu bang tadi subuh berjamaah tiap subuh sepanjang bulan Ramadan ini nah, sepanjang hari bulan Ramadan. Jadi kita taumpat bila aja malam Lailatul Qadar kita dapat pahalanya. Kada perlu harus yang sama laman, kada beguringan. Kenapa? Karena lain kebiasaan kita nih tuh. Lo kebinat kajut-kajut. Nah itu ya tajuk-tajut gini. Sebab inilah orang yang kada biasa menggawe timbul langsung menggawe. Padahal ilmunya belum lengkap, sifat 20-nya belum pernah belajar, tasawufnya belum pernah belajar, itu diperkirakan bisa rusak amalnya kena. Bisa rusak amalnya. Jadi malaikat main pindah lain nah pegarang diunting jana ya. Nah pegarang diunting. Oh sekalinya hendak bertamuan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kan mendengar kabar bang bila bertamuan itu kan bisa sugih aja.
Ya kalau bisa kelebihan, nah, untingan itu sekalinya bisa. Apa ada pada sia-sia mal ibadahnya kalau ditolak Tuhan karena niatnya kada ikhlas. Nah itu. Jadi kita sewajarnya aja. Cuma usahakan subuh berjamaah itu. Jadi pertanyaan pian, amun asal subuh berjamaah dapat keutamaan malam Lailatul Qadar juga. Pertanyaan yang keempat, aku punya ibu tiri. Mulai aku sejak kecil, aku disakiti, dimarahi, dicubit dan ditelantarkan. Sadis nih, ibu tiri. Ada lagunya nih. Dan aku sudah besar dan selalu ingat tentang keburukan jahatnya ibu tiri. Nah, sekarang sih enggak seperti dulu karena aku sudah dewasa. Oh. Dan ini pertanyaan yang mengganjal, bisakah aku tidak berbakti sama ibu tiri tersebut? Bisa, boleh ya, terserah pian itu. Boleh aja. Boleh aja kada berbakti boleh. Kata bapaknya tuh. Jadi nangka inilah in kana khairan pasar pakhairan, in kana syaran pasaran. Jadi bila kita berbuat baik, kita dapat kebaikan juga. Bila kita berbuat jahat, kita dapat kejahatan juga. Jadi kita berbuat baik nintu dalam ilmu tasawuf, jangan memandang sikap orang lawan kita. Karena kita berbuat baik nintu disuruh karena disuruh Allah lillahi ta'ala, bukan karena orang tu baik lawan kita. Jadi ingat, karena berbuat baik kita dengan orang lain bukan karena inya baik lawan kita, tapi karena disuruh oleh Allah. Jadi kita kada terpengaruh dengan sikap orang itu lawan kita. Amun kita memandang sikap orang dengan kita lalu kita berbuat baik atau berbuat jahat, itu jelas kada ikhlas tarannya. Imbah orang tu berbuat baik lawan kita, hanya kita baik juga. Imbah orang tu mencaci kita berbuat jahat, ada mau juga kita berbuat baik, itu narannya mahaya bang. Artinya beramal bagi ringan sikap orang dulu. Kada bagi ringan, arti bagi ringan tu kada motifnya bukan karena lillahi ta'ala. Jadi orang itu pamalar kalau kita kadakah kita tetap berbuat baik lawannya. Orang itu mencaci kah kalau kita kadakah kita tetap berbuat baik lawannya. Memang ini ngalih bang. Amun orang bang baik lawan kita, utama lagi kita berbuat baik, utama lagi karena dalam Al-Quran hal jazaul ihsan illal ihsan. Hal itu bermakna nafi. Adakah sebuah kebaikan melainkan dibalas dengan kebaikan juga. Jadi kalau kita lawan orang yang kada bagus lawan kita aja disuruh berbuat baik, apalagi lawan orang itu sudah baik lawan kita mungkinnya disuruh berbuat baik. Nah jadi ini tasarruf piannya. Ya kalau pian bertakun, bisakah aku tidak berbakti? Bisa, tasarruf pian. Pian pendiri ya udah. Nah, berdosa lah, kada berdosa. Tapi bila pian berbuat jahat lawan ibu tiri hanya berdosa. Ini kan kada berbuat baik aja. Ya karena maka itu kada berdosa, kada berbuat baik. Mungkin berbuat jahat lawan ibu tiri itu berdosa. Nah, jelas saya lah. Apakah boleh kita mengikuti? Nah misal pulang ini, nah jadi cuma sayang bang kita lah, misalnya ada kesempatan kita sugih, misal berduit, ibu tiri kita misalnya miskin, ada kesempatan kita membantu, ternyata kita kada membantu, maka kita sayang hilang kesempatan itu. Nah jadi rugi juga gitu. Jadi itu tadi lah, makanya itu pentingnya kita belajar tasawuf tuh supaya hati kita jangan terpengaruh lawan gawian makhluk itu. Nah, apakah boleh kita mengikut imam selain Imam Syafi'i dalam hal beribadah, misal zakat fitrah yang menggunakan duit, atau ibadah apa sajakah yang boleh mengikut imam selain dari Imam Syafi'i? Belum menjawab, itulah yang keenam dulu. Nah, Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana hukum swab tes untuk orang yang berpuasa, membuat batal atau tidak? Karena tesnya dengan mengambil lendir di hidung atau di tenggorokan, ada batal? Nya mengambil lendir aja bang, lendir diambil di tenggorokan dan di hidung, kada apa-apa, kada batal, boleh aja. Yang batal itu kena pian masukkan lendir pulang ke hidung, pian taguk di tenggorokan atau batal. Jadi kalau mengambil aja kada batal, kada apa-apa. Nah, swab test tadi 746 batalkah? Kada batal. Mun gatal mungkin iya. Begaru bisa gatal yang lah. Nah yang kelima tadi, boleh kada mengikut imam selain Imam Syafi'i dalam hal beribadah, misal zakat fitrah menggunakan duit. Mungkin itu spesifiknya, mungkinlah pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bolehkah? Boleh.
Tapi kapan bolehnya itu yang dipertanyakan. Kapan bolehnya? Ketika sudah situasi darurat hanya boleh. Itulah disebut perbedaan pendapat jadi rahmat. Jadi kalau kita belum situasi darurat itu hendaknya jangan berzakat fitrah dengan duit. Itu mazhab Imam Hanafi. Bukan berarti mazhab Imam Hanafi itu opsi pertama dengan duit, kada sidin dengan makanan pokok juga asalnya. Cuma sidin ada alternatif kedua, yaitu pakai duit. Nah kalau kita Imam Syafi'i ini kada ada alternatif kedua, yang ada hanya makanan pokok. Nah sekarang kalau kita di Imam Syafi'i, kalau berzakat fitrah dengan duit itu sepakat ulama Syafi'i hukumnya kada sah. Nah kita ini kan mazhab Imam Syafi'i. Sembahyang Imam Syafi'i, puasa Imam Syafi'i, mazhab kita. Mbah itu pulang posisinya kita belum darurat. Baras di mana-mana orang berjual. Kadang alih mencari. Jadi kalau posisi belum darurat, lalunya mengambil di luar mazhab Imam Syafi'i, itu kita kada beradab lawan Imam Syafi'i. Walaupun boleh, tapi kada beradab. Nah, kecuali darurat, pian menjadi baris kemana-mana kada ada orang berjual. Nah, hanya dengan nilai baris, nilai dengan duit tadi, bukan dengan nilai baris, lah dengan nilai dengan duit tadi. Paham lah pian nih? Nah, jadi bolehkah mengikut selain pada Imam Syafi'i mazhab lain? Boleh bila wilayahnya darurat sipil. Nah, jadi jangan asal satu. Oh, seandainya pian mengaras, tetap boleh aja walaupun gak ada darurat. Oke. Kalaunya belum darurat lalu pian menghendaki, boleh. Kenapa? Walaupun gak ada beradab ya kalau. Walaupun gak ada beradab pian paksakan. Nah, boleh, tapi mengikuti tata cara Imam Hanafi. Bujur-bujur komprehensif seluruhnya diikuti tentang tata cara berzakat Imam Hanafi. Kada kawas sekilas daun duit. Makanya ulun mengkhawatirkan orang yang berduit itu pakai duit tadi bisa kada sah walaupun ia taklid kepada Imam Hanafi, bisa kada sah kalau kada mengetahui ilmunya. Nah, jadi di Imam Hanafi itu kita harus pahami dulu, jangan asal aja. Nah ini yang banyak kada dijelaskan yang sehingga bisa kada sah tuh. Makanya orang bila bertakon pakai apa, julun pakai baras aja sudah, itu Imam Syafi'i sepakat seluruh ulama Syafi'i kalau kada pakai baras kada sah zakat fitrahnya, itu sepakat sudah. Lalu karena ini zaman medsos meluas ya kalau ini pendapat ini meluas segala macam ya, lalu kita tuh apa goyangnya, kita goyang merinding. Nah lalu kalau hendak pakai duit umpatilah lika-liku mazhab Imam Hanafi sesuai dengan zakat fitrah kriteria sidin. Jadi di mazhab Imam Hanafi itu sidin berzakat fitrah nintu sesuai dengan pemakan sidin di zaman sidin dan sesuai dengan di zaman Nabi. Pemakan sidin yang sesuai dengan di zaman Nabi itu 4, yang sesuai dengan ada nasnya, sesuai dengan ada tulisannya itu 4. Ada syair, ada hintah, itu sejenis gandum. Ada sempatannya baras di sini. Kayak apa syair hintah itu kita harus melihat juga. Nah, gandumnya nang kayak apa zaman Nabi itu nah, dan di zaman Imam Abu Hanifah itu kita kada tahu. Dan yang ketiga anggur. Anggur ada sekarang. Cuma anggur itu anggur kering mungkin yang jadi makanan pokok. Nah, itu pun kita masih kada terbiasa kita neon itu. Nah, yang keempat kurma. Nah, kurma mungkin kita terbiasa karena kurma di zaman ini. Nah, jadi Imam Hanafi itu menilai baras zakat fitrah, timbangannya tadi menilai ke 4 makanan ini. Bila lain dari 4 makanan ini, misalnya kita menghendaki baras, maka baras itu pun mengikuti nilai dengan nilai yang 4 ini. Kalau mengikuti Imam Hanafi. Nah, kita nilai dulu lah. Jadi di Imam Hanafi bukan 2,5. Ya kan memang dalam Arab tuh 1 sa', 1 gantang. Tapi gantangnya gantang sa'. Sa' itu kalau diterjemahkan ke mud 4 mud, mud nabawi. Ada mud kita bisa orang metafora atau berarti mud 4 mud itu 1 sa', 1 gantang. Nah, 1 sa' itu zakat fitrah. Jadi menurut Imam Hanafi 1 sa' hintah atau 1 sa' syair tadi atau 1 sa' anggur tadi atau 1 sa' kurma
lain dari 4 macam nih, bolehkah? Boleh, tapi mengikuti nilai yang salah satu 4 macam ini. Paham lah pian? Misal baras, kita hendak mengikuti Imam Hanafi menggunakan baras, misal, maka mengumpati baras tuh nilai yang 4 macam ini. 4 macam ini kan 3 ngalih kita anggur, yang sair tuh ngalih kita kada tahu kisahnya itu kayak apa bendanya. Yang ada sekarang kurma aja yang nyaman. Nah, kurma 1 sok, 1 gantang. Diterjemahkan ke mut, 4 mut kurma. Diterjemahkan ke kilo. Nah, menurut Imam Hanafi bukan hanya 2,5 kilo, tapi lebih, hampir 3 kilo. Jadi hampir 3 kilo kurma. Nah, hampir 3 kilo kurma itu itulah zakat fitrah menurut mazhab Imam Hanafi. Nah, sekarang kalau kita translate ke duit, berapa? Hampir 3 kilo kurma tuh nilainya duitnya berapa? 1 kilo kurma berapa nih? Kurma yang larang nih, kada kawa kurma biasa. Berapa? Berapa 1 kilo kurma yang larang? 100-an kali 2 hampir 3 kilo lah duitnya. Berapa? Ayo. Anggap 2,5 kah? Anggap 2,5. Nah, mun pian hendak mau ikut Imam Hanafi 250.000 pian keluarkan duit. Ngalih kada? Ngalih. Yang ada sekarang ini kan yang mengalir yang di pengumuman-pengumuman yang dari Departemen Agama itu menilai menurut kisahnya menurut Imam Hanafi, tapi takaran Imam Syafi'i. Nah itu anunya bingungnya. Jadi menurut Imam Syafi'i kada sah, menurut Imam Hanafi kada sah. Loh, mah ya bang akhirnya. Paham tapi ya nek. Nah, ini yang mana ulun jelaskan nih supaya jelas, supaya mudah tuh, supaya paham. Makanya ulun menganjurkan pakai beras saja. Nukar beras 2,5 kilo. Sunnah dibulatkan jadi 3 kilo. Paling kada sampai 50, paling 50.000 duitnya. Tapi kalau pian pakai duit, kada boleh menggunakan takaran Imam Syafi'i. Beras, kutul balad, makanan pokok. Karena menurut Imam Hanafi, kalaunya zakat menurut sidin itu harus menimbang atau mengumpat ukuran 4 macam makanan tadi. Syair, hintah, ya kada tahu bendanya, harus melihat nih orang zaman bahari aja. Anggur yang kering kita kada tahu juga. Kurma, nah, kurmanya 2,5 kilo lebih, hampir 2,8 atau 2,7 nah situ lah. Anggaplah 3 kilo. Nah, 1 kilo berapa kurma? Nah, seitulah nilai duit yang pian keluarkan mun hendak pakai duit. Boleh aja silahkan, maka sudah kada badat talarangnya pulang. Yuk kita kan halal pian. Ya kalau jadi yang nyaman itu kayak ini, nukar baras, julung baras kepada fakir miskin. Jelas saya lah. Nah, ini gara-gara medsos nah meluas, jadi pakai duit ini aja. Maka itu nyaman ya menyambat. Pelajari dulu bujur-bujur kitabnya. Kitab berkaca mengikut kepada Datuk Kalampayan aja. Kayak apa luasnya ilmu Datuk Kalampayan tuh? Siapa ini yang kau mengalahkan Datuk Kalampayan keilmuannya? Datuk Kalampayan tuh keilmuan sidin sanggup jadi mujtahid. Maulah aturan agama sendiri, sanggup. Sanggup sidin seperti Imam Syafi'i, sanggup. Tetapi sidin tetap mengikut Imam Syafi'i. Imam Bukhari sanggup baulah aturan mazhab sendiri, tetapi sidin umpat Imam Syafi'i. Makanya di kitab Datuk Kalampayan tuh dengan tegas sidin memadahkan kada sah zakat fitrah dengan duit, wajib dengan khutul balad, makanan pokok negeri setempat. Ada sidin memberi alternatif lain, ada alimnya sidin. Kita hanya ada dengaran di YouTube, nah lalu mudahan boleh pakai duit aja. Harapnya lah, nah. Wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.